sembahyangnya batal kalau dibaca an'amta dibacanya an'amtu atau an'amti. Ini ngerubah arti, ngerubah makna. Sama kayak di awal, alhamdulillahirabbil alamin pakai ain. Dirubah alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ngar-Rahman ngar-Rahim. Nah, ini bisa merubah makna, merubah arti. Maka syaratnya nggak boleh dibacanya sembrono dalam bacaan Fatihah. Yang kedelapan, antakuna ala talqiyami fil fardhi, bahwa dia baca Fatihah saat ketika dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Dan sholat fardu udah kita bahas, rukunnya berdiri. Diri pada sholat fardu, maka bacaan Fatihah dibacanya di waktu berdiri. Maka nggak sah apabila membaca sebagian dari Fatihah dibaca sebagiannya diri, sebagian lagi ruku, atau beriringan dengan ruku, dengan turun. Kalau seandainya nggak mampu berdiri, kan sholatnya duduk, maka baca Fatihah dalam keadaan duduk. Nggak boleh dibagi-bagi dua, sebagian diri, sebagian lagi duduk. Yang kesembilan, ayusmi'an nafsahul qira'atan li'annaha ruknun qawliyun. Ayusmi'an nafsahu, syarat yang kesembilan, Fatihah itu terdengar telinganya sendiri akan bacaan Fatihah. Karena Fatihah rukun qawli, jadi mesti kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mau kita sholat sendiri jadi makmum atau jadi imam pada rakaat ketiga atau keempat, itu kan rakaat ketiga dan keempat bacaannya sir, nggak kencang kayak rakaat pertama kedua pada sholat maghrib, isya dan subuh. Nah, ini harus kedengaran Fatihah seluruhnya, harus kedengaran minimal telinganya sendiri. Bising, berisik, akhirnya nggak kedengaran huruf-hurufnya Fatihah, sah, karena itu mah darurat, karena ada bising, ada berisik, ada suara yang mengganggu pendengaran kita. Lalu yang ke-10, Allah yatakhallalaha zikrun ajnabiyyun, nggak boleh di sela-sela membaca Fatihah ada zikiran-zikiran yang lain selain bacaan Fatihah, dan batasan zikiran-zikiran lain yang bukan maslahatnya sholat. Contoh, ada orang bersih gitu, karena kebiasaan, kan sunnahnya membaca alhamdulillah. Orang bersih ini, kita bersih di luar sholat, saat ketika kita bersih sunnah mengucapkan alhamdulillah. Maka dari bayi, saat bayi bersih itu bapaknya, mamanya yang mengucapkan alhamdulillah. Udah diajarin. Ya, karena bayi belum bisa ngomong, kita yang ngajarin yang tua, maksudnya alhamdulillah gitu. Nah, ketika udah bisa ngomong, ini anak atau udah sampai dewasa kayak kita, itu sunnah membaca alhamdulillah. Lagi sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah gitu. Spontanitas dia membaca alhamdulillah, wajib diulang dari awal, dari bismillah gitu. Padahal
iya karena abudu. Itu masih penting iya karena abudu di pertengahan surah. Ini udah suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diulang lagi dari awal. Sekalipun udah di penghujung ayat. Fayajibu alaihi istinafuha min jadidin, maka wajib atas orang yang bersih. Wajib apa istinafuha? Memulainya bacaan Fatihah min jadidin, dari awal, dari baru lagi. Berarti dari basmalah lagi. Kalau disela dengan yang lain seperti sujud tilawah atau lafaz amin atau su'alur rahmah atau ta'awuz minal adab atau raddu ala qiraati imami, fa innahu min maslahati shalah fala yu'idul fatihata bal yu'miluha. Kalau seandainya kita lagi baca Fatihah, ini kita jadi makmum, imamnya baca surah yang ada sujud tilawah, yang ada ayat sajadah, wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Allahu Akbar. Imam sujud. Ini kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Allahu Akbar. Itu berarti kan diserah, diiringi dengan sujud tilawah. Imam sujud, maka kita ikut sujud. Kalau begitu bagaimana baca Fatihahnya? Kan lama. Mau sujud dulu, imam bangun lagi, Allahu Akbar. Nah kita mau ngikut imam, diri lagi, imam terusin bacaannya surah As-Sajdah. Ini kita jadi makmum bagaimana? Dia bangun lagi, terusin Fatihahnya. Tadi baru sampai iyyaka na'budu, nah kemudian kita terusin iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Enggak batal, karena sujud tilawah maslahatus shalah, bagian dari kemaslahatannya sembahyang. Karena aturan dia tidak membuat sholat itu batal. Sujud tilawah mau di sholat atau di luar sholat ada kesunahan sujud tilawah kalau kita dengar atau membaca ayat sajadah. Kalau biar tahu itu ayat sajadah bagaimana? Kalau kita baca Quran itu di pinggir daripada Al-Quran atau di bawahnya itu suka ada gambar sajadah atau tubuh gitu, kayak model stempel ya, kayak ada tulisan as-sajadah atau sajadah tilawah tulisannya. Nah di situ ketika kita baca Quran sunnah sujud tilawah, atau kita mendengar Al-Quran yang dibaca itu, maka kita disunahkan sujud tilawah. Dan beberapa tempat, sekalipun ayat terakhir, kalau ayat terakhir bagaimana? Ada sujud tilawahnya ayat terakhir. Contohnya dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Sampai di ujung ayat kan fasjud waqtarib. Ayat terakhir fasjud waqtarib, itu ada tulisannya sajadah, ada gambarnya sajadah. Kita disunahkan sujud tilawah. Ini imam sujud, kita baru baca ihdinas shiratal mustaqim, Allahu Akbar. Nah kita sujud tilawah juga ngikutin imam. Atau juga amin.
dalam sholat taraweh. Sholat taraweh kan imam akan rada cepat, beda dengan sebaik isyanya, karena 20 rakaat taraweh. Kalau kayak sebaik isya ya habis sampai jam 9 taraweh yang witir. Habis ini kalau sampai jam 9 mah ngeliat jam imam sampai jam 9 taraweh dari sarapan gitu sampai jam 9. Kecuali ya memang dipotongnya tausiah atau ada ceramahnya, itu lain hal. Ini sembahyangnya doang sampai jam 9, berarti kan lama 5. Nah kita yang jadi makmum gimana kalau bacaan imamnya cepat? Apalagi sampai tarawih 7 menit atau witir. Kalau 7 menit mah habis kita pada nyungsel kan. Kalau kita praktekin, tahun biasa Ustaz kita praktekin kayak yang di Jawa Timur, tarawih witir 7 menit. Kayaknya nanti nyungsel semua kayaknya gitu, kayak cakung-cakung kecepatan. Nah seandainya agak cepat sebetulnya masih standar. Kebetulan inatoina kan cepat banget inatoina. Nomor 3 ayat. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar gitu. Nah kita pas waladhdallin amin. Karena imam bacain a'taina, kita punya siasat. Pas laporan imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Boleh begitu? Boleh. Jangankan sholat sunat tarawih, sholat biasa kayak rawatib, sholat maktubah, sholat yang wajib 5 waktu, imam lagi baca Fatihah, boleh kita baca Fatihah. Boleh kita baca Fatihah. Seandainya kita mau baca Fatihah, imam juga lagi baca Fatihah, imam duluan imam baca Fatihah. Imam udah begini, ihdinas siratal mustaqim, kita baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian siratal ladzina imamnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita yang jadi mau baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Amin. Ini mau membaca amin padahal baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si makmumnya. Kalau imamnya udah waladdallin, imam baca amin, makmum juga baca amin padahal makmum baru iyyaka nasta'in. Bagaimana nih hukumnya? Si makmum terusin bacaan Fatihahnya. Berarti tinggal ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Begitu caranya mempraktekin sholat yang apabila bacaan imamnya cepat, seperti kayak sholat tarawih. Gitu. Rata-rata kan ngeluh. Rata-rata ngeluh, kalau nggak ngeluh istilahnya komplain. Ustaz kayak cepat banget bacaannya. Terus saya apa yang agak bedak baca Fatihah, nggak perlu baru Ar-Rahman Ar-Rahim, baru begitu Ar-Rahman Ar-Rahim, imam udah Allahu Akbar ruku. Dan saya bagaimana ini gitu? Pertanyaannya sebenarnya terusin bacaan Fatihahnya. Imam sampai sujud, lah saya baru ihdinas siratal mustaqim, nggak apa-apa terusin bacaannya. Kan bukan masuk, betul bukan masuk. Cuma besok-besok jangan begitu lagi. Kalau imam membacanya cepat, imam baca Fatihah, kita ngikutin juga baca Fatihah. Cuma walaupun bacaan Fatihahnya nggak bareng, pasti duluan imam boleh. Ntar giliran waladhdallin amin, kita amin juga. Ntar tinggal terusin. Kalau tinggal terusin, imam lagi baca surah, qul ya ayyuhal kafirun, kita waladhdallin.
amin namanya. Nah ini hukumnya boleh karena amin termasuk maslahatnya sholat. Atau ayat rahmat. Ayat rahmat itu begini. Imam baca Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Di ujung ayat apa? Di ujung ayat daripada surah Al-Qari'ah itu kita disunahkan narun, kan bacaan terakhir apa? Ayatnya narun hamiyah. Kita disunahkan membaca Allahumma inna nas'alukal afiyah. Tentang azab tuh, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Pas lempengan kita baru baca suratal ladzina an'amta 'alaihim narun hamiyah, kita baca Allahumma inna nas'alukal afiyah. Kemudian kita lanjutin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Jadi bacaan Fatihah kita diselam dengan zikiran yang lain seperti Allahumma inna nas'alukal afiyah atau fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Kita disunahkan membaca Allahumma inni a'udzubika min 'adzabik. Padahal kita lagi baca Fatihah. Baru ihdinas shiratal mustaqim fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Disunahkan tetap kita membaca Allahumma inna na'udzubika min 'adzabik. Kemudian kita lanjutin suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin lagi. Nah imam inna ilaina iyabahum tsumma inna 'alaina hisabahum. Ini kita yang jadi makmum dengan bacaan itu sunnah membaca Allahumma hasibni hisaban yasira wa adkhilni al-jannata bi ghairi hisab. Nah itu disunahkan. Enggak batal bacaan Fatihahnya karena termasuk maslahatnya sholat. Dan tidak wajib diulang bacaan Fatihahnya karena itu termasuk maslahatnya di dalam sholat. Ada lagi suratin alaihissallahu bihahkamil hakimin. Kita yang jadi makmum sunnah membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin di waktu sholat atau di luar sholat. Kita lagi baca Quran, lempengan suratin sunnah karena alaihissallahu bihahkamil hakimin itu termasuk daripada ayat rahmah. Maka ayat hukumnya waladdallin kita disunahkan membaca amin kayak begitu. Lalu yang ke-11 syaratnya Fatihah ada musharif, nggak boleh berpaling selain tujuannya membaca Fatihah. Kalau dia baca Fatihah nggak ada niat baca Fatihah, tujuan lain, contoh misalnya dia niat baca Fatihah ngirimin pahala buat almarhum bapaknya, dibaca lagi sembahyang, niatnya buat ngirimin pahala Fatihah untuk almarhum, maka Fatihahnya sah. Berarti sembahyangnya batal nggak sah. Jadi niat Fatihah ya niat membaca rukun dalam sholat, nggak boleh ada niatan yang lain. Atau yang 12 itu maksudnya kan memang lagi sembahyang, memang baca Fatihah buat sembahyang. Misal begini, dia lagi sembahyang di rumah, kebetulan samping rumahnya masjid, ngadain muludan. Yang ngadain muludan orang wadon. Ya kita lagi sembahyang, sembahyang duha misalnya kalau pagi, atau sembahyang doa kalau muludannya siang pada syukur. Sebelum mulai acara kan tawasul, kedengaran suaranya sampai rumah. Al-Fatihah ila arwahi abatina wa ummatina al-Fatihah. Kita
lagi kebetulan lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, bareng sama yang di masjid, niatnya ila arwahi abadina wa ummahatina, kita niatin bacaannya untuk almarhum, maka merasa bacaan Fatihah kita ketika lagi sembahyang, karena ada musoleh nggak boleh berpaling niatnya selain membaca Fatihah di waktu sholat. Yang ke-12, qauluha bil arabiyah. Terakhir ini syaratnya Fatihah harus bahasa Arab, nggak sah terjemahan. Ya kalau terjemahan Fatihah boleh dengan bahasa apapun, ya rame semusola. Terserah musola. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, terjemahannya dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam gitu. Itu yang pakai bahasa Indonesia, yang pakai bahasa Sunda gimana? Anu sebut na'adun Allah gitu, Ar-Rahman Ar-Rahim, maknanya lagi Maha, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Jadi pakai bahasa Jawa, saking Allah sangat penyayang dan rahmatna, begitu jadinya. Jadi rame semusola, jadi rame. Maka nggak boleh pakai terjemahan. Dulu ada namanya Usman Roy, atlet, itu menghukumkan sholat boleh pakai terjemahan. Akhirnya ditangkap polisi Usman Roy yang orang Jawa Timur, ulama itu tahun 2000-an itu ditangkap karena memberikan fatwa sholat boleh pakai terjemahan. Nah ini gak sah, kecuali nggak mampu membaca Fatihah pakai bahasa Arab, pakai terjemahannya silakan. Dia nggak hafal Arabnya, tapi kalau terjemahannya apa? Nah sekalipun ini karena nggak mampunya emang kagak bisa sama sekali. Nggak bisa itu begini, yang bahasa Arabnya nggak bisa, sampai dituntut juga orang bisa. Yaudah apa mau sholat malam kebetulan orang yang baru masuk Islam sholat isya yang pertama kali, bagaimana baca Fatihahnya belum hafal, dipandu, dituntut yang mualaf ini baca Fatihah dan sholat, yang di sebelahnya nggak lagi sholat, cuma nuntunin ikutin makta usolli, diikutin usolli fardhu syai kan bisa itu mah, walaupun ada apa, yang penting bahasa Arab sampai Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin gitu sah. Kalau itu kagak bisa juga baru boleh pakai terjemahan. Nah maka syaratnya Fatihah yang terakhir harus bahasa Arab. Nah ketika nggak mampu membaca Fatihah, wajib dia belajar, wajib dia ngapalin. Ketika kagak hafal juga boleh ngelihat, wajib ngelihat tulisan. Bahasa Arab kagak bisa baca, bahasa Latin tulisannya boleh untuk keperluan sembahyang. Udah belajar susah banget, bebel ngapalin surah. Ya rata-rata sih kalau surah Fatihah apa? Walaupun surah yang lain kagak hafal, Quran Fatihah itu hebatnya tuh. Orang kalau masuk Islam, walaupun dia dari Kristiani atau dari Majusi atau dari umat non Muslim yang lain, lempengan bacaan Fatihah pada apa? Lempengan bacaan Fatihah pada apa? Anak gampang dihafalin, walaupun bahasa Arab. Jadi kalau seandainya nggak hafal, wajib ditulis di kertas, dia lihat bacaan kertasnya. Anda mampu juga, maka baca 7 ayat. Baca 7 ayat dari Al-Quran yang gak boleh kurang hurufnya. Huruf Fatihah ada berapa? Fatihah hurufnya ada berapa dah? Kalau kasih kan pada hafal kemarin. Sekarang tanya huruf Fatihah ada berapa? Dari Bismillah sampai Wadhalin sampai Nun. Dari Ba sampai Nun. Ada berapa dah? Belum pernah ngitungin kita.
Nah ulama udah ngitungin ada 155 huruf atau 156. Pokoknya ada yang pakai ada 155 atau 156. Yang 155 begini. Maliki yaumiddin. Maknya dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Berarti 155. Kalau dibacanya panjang Maliki yaumiddin 156 karena huruf mim ada tambahan alif namanya matobi. Itu alif kan satu huruf berarti 156. Nah kalau kita nggak mampu hafal bahasa surah Al-Fatihah, maka kita baca surah yang lain yang jumlahnya 7 ayat yang hurufnya 155 atau yang hurufnya 156. Surah apa nih? Misal Qulhu berapa ayat? Qulhu ada 5 ayat. Nah kalau 5 ayat berarti kan kurang 2. Diulang lagi sama dia, hurufnya sama nggak? Oh enggak, tambahin lagi. Yang penting ada hurufnya 155 atau 156. Karena lafaz Maliki yaumiddin itu boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Kalau Anas Maliki Nas nggak boleh dibaca panjang, nggak boleh begini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nggak boleh. Wajibnya Malikin nas dibaca pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau Anas, tapi kalau Fatihah boleh Maliki yaumiddin, boleh juga Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, boleh juga Maliki yaumiddin pendek. Boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Dan Fatihah ini namanya ada 25. Ada nama yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua Ummul Quran, yang ketiga surah Sab'ul Masani. Jadi kalau ada yang nyebut, kita mari sama-sama membaca Ummul Quran, nggak pakai disebut lagi, yaitu surah Fatihah. Karena Ummul Quran nama dari surah Al-Fatihah. Ada orang mari sama-sama kita membaca surah Sab'ul Masani, yaitu Fatihah. Karena pernah ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau surah Mu'awwizatain surah apa? Di Quran saya cari nggak ada surah Mu'awwizatain. Itu surah Mu'awwizatain itu Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas digabung jadi satu, namanya Mu'awwizatain. Surah yang awalnya Qul a'udzu. Surah yang Al-Quran yang awalnya Qul a'udzu cuma 2, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, maka disebut dengan Mu'awwizatain. Oh, pantes. Kadang suka ada dalam doa Fatihatul Kitab wa suratil Mu'awwizatain wa min ba'di suratil Baqarah. Wa min ba'di bukan ba'di pakai dot. Sebagian bukan setelah. Kalau sebagian kan kita lagi tahlil cuma baca Al-Baqarah cuma sebagian, alif lam mim, ayat kursi sama huruf ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Maka disebutnya pakai ba'di, pakai dot, bukan ba'di. Beda tuh ba'di sama ba'di. Itu beda. Dal sama dot. Kalau mim ba'di dari setelah membaca Al-Baqarah kan sebagian doa kita, yang benar mim ba'di. Itu namanya surah Mu'awwizatain. Nah, Fatihah begitu, ada surah Fatihah namanya Sab'ul Masani. Boleh juga mari sama-sama kita membaca surah Alhamdulillah ya Fatihah. Ada juga Al-Kafiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Kafiyah. Lah kita bingung Al-Kafiyah. Lah di mana-mana ini Al-Kafiyah.
kita baca surah Al-Asas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang Fatihah ngomongnya gitu. Karena kita kagak hafal nama surah itu ada 25. Ada 25. Itu ketentuan daripada rukun sholat yang keempat. Nanti kita lanjutkan rukun sholat yang kelima, yaitu ruku. Bagaimana pengertian ruku, syarat-syaratnya ruku itu nanti ada 6 syarat. Bacaan ruku mah sunatan. Yang penting wajibnya nih yang 6 yang jadi syarat. Yang bagaimana rukunya yang mesti benar. Ada orang ruku megangnya betis, bukan lutut, betis dipegang. Ada gitu jarinya, ada yang begini jarinya, macam-macam. Ada yang ada nempel begini, kagak ditempelin. Nah itu yang benar yang mana? Apakah jari begini tempelinnya atau telapak tangan begini? Ntar jari-jari kita ini apakah begini, apakah rapat begini, atau enggak ada yang begini megangnya? Nah itu ntar yang benar yang mana sunnah-sunnahnya. Nah, insya Allah di pertemuan